Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ditemani oleh Bang Henderson Rizal ya. Ini adalah saudara saya atau sebenarnya ini adalah teman dari teman saya, kakak dari teman saya, Hervan Rizal. Tapi kita akrab karena kita sama-sama ditempatkan di Balikpapan waktu itu Bang Han ya. Iya. Dan kita pernah bikin satu video di YouTube 4 tahun lalu Bang Han. Lama ya. Lama ya Bang Han ya. Itu kalau ada di channel YouTube saya, Anda lihat tuh OTW Bandara judulnya. Itu kita bikin video dan saya masih ganteng, Bang Han pun masih cabi ya. Sekarang agak lebih ganteng deh gitu. Oke Bang Han, saya 4 tahun berlalu, 5 tahun berlalu, semua berubah ya Bang Han ya? Karena berubah ya. Karena waktu kita bikin video waktu itu adalah kita masih bujang dan kita diundang ke pernikahan orang dan anehnya cuma kita doang yang punya anak Bang Han ya. Masih ingat ya Bang Han ya? Sekarang Bang Han udah punya 2 anak dan anak keduanya baru lahir 15 Juni. 15 Juni. Hari apa tuh Bang Han? Senin. Senin. Senin Pahing. Senin Pahing. Ini udah lumayan nih. Itu kan gara-gara kita di Jawa kan. Di Jawa ya. Kita mengikuti Budaya. budaya. Betul sekali. Itu nggak cuma Kliwon ya Bang Han ya? Oh, cuma Tuhan saya. Bang Han lihat. Hah? Emang cuma Kliwon Bang lahir? Cuma Oh, Kliwon. oke. Ngeri nih. Ini Siti Susana ini. Oke, nama putranya siapa Bang Han? Edgar. Siapa? Edgar ya. Panjangnya Bang Han? Edgar Talha Rizal. Edgar Talha Rizal ya. Rizal adalah nama keluarga ya. Iya, nama Keluarga. Nama ayahnya Bang Han dan itu salah satu orang yang saya kagumin waktu itu ya. Oke, Bang Han, Edgar itu pasti karena si istri Bang Han, Fani, pasti suka yang namanya Raditya Dika mungkin ya. Sebenarnya bukan itu. Oke. Edgar itu ada filosofinya kan. Oke. Nah, ini Ya. menarik. Betul, menarik nih. Edgar itu kalau artinya itu adalah pria satria pembawa tombak. Pria satria dalam mitologi apa itu Bang Han? Nah, itu dalam mitologi Yunani ada. Ini ada oke. Ya. Iya. Terus kemudian arti yang lainnya dalam ya kita cari nama yang sering digunakan. Edgar itu artinya pria pembawa keberuntungan. Pria pembawa keberuntungan, man with luck ya berarti Bang Han ya. Man with luck. Oke, tapi ini Bang Han aneh bagi saya Bang Han ya. Bang Han orang Bukit Tinggi, Stafani orang Payakumbuh. Namanya nama Australia. Bisa dijelaskan nggak? Gitu. Kenapa pemilihan namanya nggak ada nama Padangnya kecuali Rizal ya Bang Han ya gitu ya. Talha apa artinya Bang? Talha itu adalah salah satu sahabat Nabi Oke. Rasulullah Oke. yang dijamin masuk surga Ken. Oh, I Nah, see, I itu see. kan sempat terjadi perdebatan kita itu. Kenapa? Kenapa? Nama kita sepakat dengan nama sahabat Nabi Rasul. Itu pertama itu kita maunya itu nama yang pertama itu ada namanya Uwais. Oke, oke. Ini Uwais, terus kemudian ada Talha, Oke. ada Abdurrahman bin Auf. Oke. Nah, terus setelah dipikir-pikir, ya yang mikir kebanyakan istri sih. Emang sih kita laki-laki nggak mau repot ya gitu hal Iya, gitu ya. yang Oke. penting kita ada garis belakangnya aja. Oke, oke. It's mine gitu. Oke. Dical ya maksudnya. Oke, terus. Nah, Talha itu adalah syuhada yang berjalan di permukaan bumi. Jadi Artinya itu? Artinya Oke. itu dan ya Rasulullah bilang ya Talha itu adalah syuhada yang berjalan di permukaan bumi. Bang Han, sorry Bang Han, Ya. saya baru pertama kali dengar nama Talha, sahabat Nabi. Kenapa dia dijamin masuk surga? Ini bisa dijelaskan nggak ke saya dan netizen nih Pak? Ini agak susah. Karena yang mikir Fani ya. Karena ini sebenarnya Talha itu kan dalam 10 sahabat utama. Oke. Nah, salah satunya itu kan seperti yang kita tahu Abu Bakar, Oke. Umar, Ali Sampai bin Abi Utsman Thalib, bin Affan. Oke. Affan. Hmm. Kemudian ada nama-nama lain, Talha Oke. salah satunya. Oke. Talha itu yang membantu Nabi pada saat perang Badar. Oh, oke. Meninggalnya di perang Badar. Oke. Dan ya Nabi sangat ya Yes. hai. Dan bikin video bro, langsung saya go join bro. Nggak usah, nggak usah apa bro, nggak usah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lihat 3 aja masih cukup kok. Oke, lanjut Bang Han. Talha. Terus? Nah, ya jadi kita pengennya ada yang nama itu ada pengharapan, ada doa. Oke. Selain dia menjadi orang yang beruntung, Oke. satria yang beruntung, Oke. tapi satria yang merupakan syuhada. Oke. Syuhada itu artinya
yang berada di jalan yang benar. Betul, betul. Dan Rizal itu ya pasti Ken. Jadi ada nama Inggris satu, nama Arab satu lagi nama Padang satu ya Bang. Jadi kombinasi tiga-tiganya Bang ya. Jadi kalau bikin paspor ke Amerika itu gampang Oh, Ken. betul sekali, betul sekali. Yang susah tuh namanya Lega, itu susah banget. Tapi Algeri Farinda tuh bagus Ken. Memang Andri Kelorindra juga bagus. Kita nggak paspor gampang gitu ya. Dikit ya. Jadi memang nama tuh nggak boleh satu ya teman-temannya. Jadi kalau yang nama satu itu pasti susah. Ya, Susah. kayak Ricky gitu ya, itu susah. Henderson harus ada nama belakangnya ya Bang ya. Harus ada nama. Ya itu sharing bagi orang-orang yang belum tahu ya, yang belum pernah bikin paspor, itu adalah hal yang penting. Jadi kalau punya anak-anak minimal 2 kata. Ya. Gitu kan ya. Ya. Bahkan ini flashback ya, saya baru lihat YouTube 4 tahun lalu ya, bahwa kita waktu itu sudah lumayan lah ya Bang ya, maksudnya berpenghasilan. Tapi kalau kita flashback bertahun-tahun dari dulu, saya mengikuti nih Bang Han ini nih dari dulu waktu kita kuliah ya karena kita ngekos tuh agak sekitar 500 meter dan saya sering banget tuh yang namanya ya Mas silakan Mas, sering banget yang namanya datang ke Bang Han, dan saya dan Bang Han tuh 11-12 ya, susah ya betul. Iya, susah. 11-12 ya. Iya. Ya, karena lucunya nih saya kasih background dulu ya. Bahkan ini adalah dari keluarga pedagang sebenarnya. Dari saudara-saudara papanya dan ibunya juga pedagang gitu ya. Cuman memang di keluarga Bahkan agak sedikit struggle ya Bahkan ya, berjuang ya Bahkan ya. Dan waktu kuliah di Bandung Bahkan tuh juga struggle ya. Saya boleh cerita nggak Pak? Ini kan video ini buat kita nggak pengen menceritakan orang sukses ya Bahkan ya. Kita sekarang tuh bagaimana kita merubah hidup kita dari orang yang dulu nggak punya apa-apa, bahkan makan pun juga susah ya dulu kan ya. Mungkin Bahkan cerita dulu ya ketika lahir sedikit pas kuliah bagaimana struggle Bahkan. Silakan Bahkan gitu ya. Gimana ya kalau cerita susah sih kayaknya lebih baik cerita enaknya aja sih Ken. Boleh dikit lagi Bahkan, Kalau cerita- segini ada kita bisa center nih. Oke. Kalau cerita susah ya mungkin semua orang punya jalan hidupnya masing-masing ya. Oke. Nah, tapi kalau Bahan ya Ken ya. Ya. Hah? Ya dulu kan sempat gagal PTN Ken. Tahun pertama? Tahun pertama Ken. Stres berarti ya. Enggak, bukan stres lagi. Terus Ditawari pulang sama orang tua. waktu itu Bahkan waktu itu bimbel di Bandung berarti ya. Enggak, bimbel kan di Padang kan. Oh di Padang, ditawarin. Kuliah di Bukit Tinggi. Oke. Terus setelah hasil PTN keluar, Oke. terus tes D3, Polban aja nggak lulus kan. Padahal Bahkan pinter loh waktu SMA, kenapa bisa miss ya Bahkan? Karena memang dulu kan standar kualitas pendidikan di Oh, daerah oke. sama di mana namanya, sama di Jawa itu dua hal yang sangat berbeda kan. Dan itu yang akhirnya membuat Bahkan, anak Bahkan harus lahir di Jakarta dan besar di Jakarta, salah satunya. Iya. Oke, lanjut Bahkan. Terus ketika gagal ditawari orang tua, ayo berdagang, wis. Oke. Tunggu dulu Pap. Why? Life is not short Papa. Yes, betul sekali. Nah, cerita ke orang tua. Oke. Cerita ke orang tua. Tunggu dulu Pak, kasih saya waktu 1 tahun. Oke. Saya akan buktikan saya bisa Pak. Oke, karena memang harus lulus SPT. Jadi kalau nggak bisa kuliah ya Bahkan ya, karena Ya, mahal ya lulus ya. SPT. Oke. Meskipun waktu itu lulusnya tempat di ya salah satu universitas bagus lah. Oke. Ya sebut aja nama ST Telkom Teknik Elektro. Nah, ya tapi bayarannya nggak bagus kan. Betul, mahal Kita kan? 1 semester aja nanti di sana kan. Betul. Pulang kita Betul. habis. Iya, jadi Nah. ya itu Telkom memang mahal di zaman kita ya Bahkan. Iya. Dibandingkan compare to negeri dulu ya, karena dulu Jauh. kita bayar 300.000 1 semester kan waktu di Unpad kan. Tapi kalau di Telkom bisa 3 jutaan, 2 jutaan ya sebenarnya. Iya. Gitu ya. Oke, lanjut Bahkan. Ya. Nah, habis itu ya sudah ikut bimbel, Oke. terus cari-cari barang untuk dikirim pulang, Oke. jadi jualan, ya memang harus cari uang sampingan. Oke. Yang namanya pendidikan tanpa adanya uang kayaknya nggak matching. Iya ya, itu yang menjadi masalah Indonesia ya Bahkan ya. Iya. Ya, oke. Dan jangan jadi orang anak cengeng gitu. Ya, betul. Ya kita dulu perantauan, ya makan nasi sama lauk sehari sekali sih ya nggak ada masalah. Gak ada masalah ya. Kita melewati itu ya. Kita kan sudah melewati itu. Oke. Dan ketika ada peluang dan peluangnya membuahkan hasil, nah di sanalah kita harus bisa berhemat. Peluang nggak selalu datang. Ya. Jadi Bang Han dari sampingan itu ngumpulin duit buat kuliah Buat dengan kuliah. sendiri ya untuk Buat tahun sendiri. depannya ya berarti ya. Oke, lanjut Bang Han terus. Nah, akhirnya kan waktu tahun pertama ngelamar 5 nggak Oke. diterima semua kecuali saya Telkom. Oke, tahun pertama ya. Oke. Pertama, saya Telkom nggak jadi diambil karena kemahalan. Oke. Oke. Tahun kedua ngelamar lagi 5 ya PTN, D3, Hmm. yang sampai apa ya? Ya coba yang lain lah pokoknya. Oke.
Nah, Polman pun lulus kan ternyata kan. Politeknik Manufaktur. Astra dulu ya. Astra Ya, oke. Terus dulu sangat bergengsi gitu. nggak sangat sampai sekarang masih loh Bang Bang. Mekatronika, Mekanikal ya. mekanetrika apa gitu. Oh ya, betul Bang ya. Terus Kayak ke IT. oke, terus Nah, terus lulus ya, Unpad lulus waktu itu. Unpad lulus, semua lulus. Oke. Akhirnya datanglah ke orang tua. Oke. Lapor, Hmm. Pak, almarhum nih sekarang. Iya. Pak, semua udah lulus Pak. Pilihannya ada ini semua. Oke. Mau yang mana Pak? Oke. Pilihlah yang kamu yakin bisa lulus. Pak Farizal itu memang bijaksana itu Ya, dulu ya. itu- Semoga di alam surga ya Pak. Lanjut. Ya, ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah pernyataan bersayap ya. Betul, tapi bijak. Bijaksana Ya, ya. terus? Bisa kamu lulus. Oke. Kamu lulus ini kan artinya antara kamu dan saya sebagai orang tua Oke. itu Ya. punya jalan yang Ya. sama. Iya. Karena biaya masih tanggung Ya, jawab dia Oke. orang orang tua. Oke. Meskipun punya tabungan jualan tadi. Mhm. Nah, ketika itu ambillah pelajaran yang paling murah kan. Karena waktu itu berapa Bang Han masuknya? Ingat nggak Bang Han? Masuknya total semua biaya itu 2 juta. Masuk pertama semester. Itu sudah satu semester. Oke, semester berikutnya? 300 Ya, berapa gitu. betul ya. Dan itu flat sampai Ah. lulus ya. Oke, terus Dan itu juga bisa diakali kan. kenapa emang? Pakai kartu kuning kan, kita orang miskin kan. Oh iya, Bang Han pakai kartu kuning dulu. Pakai kartu kuning. Dianggap beasiswa berarti? Beasiswa juga dapat kan. Oh, Ada oke. yang namanya itu dulu ada BBM, Hmm. ada beasiswa bantuan bea. Dari itu Bang Han ngurus sendiri, Bang Han? Iyalah kan. Ke kampusnya sama beasiswanya dapat dari Padang berarti? Dari Enggak, Padang enggak ada ikut Oh, ikutan. oke, lanjut terus. Jadi kita ambil beasiswa semua. Oke. Ya jadilah tiap bulan kita dapat tambahan uang jajan ya. Amin lah ya, gitu. Bisa menghidupi adik Ervan lah ya, Bang. Nah, ada Ervan itu beda lagi ceritanya. Iya, beda lagi. Itu kan sama kayak kan betul. Ya, mungkin saya akan interview adik Ervan di selanjutnya, makanya kita Iya, jangan iya. buka. Coba cerita nanti yang perlu ditanyakan itu tentang gimana caranya dia D3 Polban dia nggak jadi itu. Oke, jadi kapan? Uang sudah masuk kenapa itu bisa? Iya ya. Bahkan struggle dia enaknya ya Bang Han ya. Iya. Dan dia itu kalau mungkin bahasanya kita Hah? orang Minangkabau, Hah? sisiaknya rancak. Sisiak rancak itu untuk kegiatan bisnisnya dia, Iya, untuk iya. kegiatan usaha. Iya. Tapi sisiaknya nggak rancak, oh nggak produksi itu. Betul sekali Bang. Nah, itu kan dia. Jadi kalau saya mau bahas sisi itu kayaknya bulunya itu bagus gitu ya. Jadi dia Perawakan, pembawaan ya. pembawaannya bagus ya. Jadi kalau di semua aspek dia tuh gampang diterima dan kayaknya rezekinya juga lancar Bang Han ya. Kecuali satu Bang Han ya. Ya. Apa tuh Bang Han? Eh, Jodoh ya. Ya karena manusia itu gitu ya kan ya. Betul, Tuhan. Harus balance ya. Tuhan maha adil ya Bang Han ya. Iya. Ya, Iya iya. yang jelek nikah duluan loh Bang Han, kayak adekku kan jelek tuh Bang Han ya. Sorry ya Bang Marcel ya. Nikah duluan udah punya anak umur 5 tahun sekarang. Yang ganteng nikah 5 tahun belakangan Bang Han ya. Gitu Iya. Bang. Lanjut Bang Han. Terus Nah, gitulah. Jadi sampai mana tadi? jadi Bang Han tadi ngurusin beasiswa sendiri. Terus siswa sendiri. Ah. Sampai nyariin beasiswa buat Evan juga itu sempat ya sudah akhirnya lulus. oke. Tapi dulu sorry Bang Han loncat nih. Ah. Waktu kuliah Bang Han struggle juga setahu ya Bang Han ya. Oh iya. Struggle-nya kalau nggak salah Bang Han harus bolak-balik dan lain-lain ya, harus kerja di Zoe dan lain-lain ya. Oh. Iya. Itu kalau kegiatan kemahasiswaan sih emang kita ikut. Nah, itu yang kerja di Zoe itu tuh setelah lulus. Oh setelah lulus ya nunggu ini ya. Oke lanjut. Terus. Nah, oh ya kalau- Sorry, ketua BEM dulu ya Bang Han ya? Oh, ini BPM BPM ya? Ah. Oke, di Unpad Fakultas ekonomi. Ekonomi. Oke lanjut. Ya begitulah ya dunia kemahasiswaan ya. Kita demo lah, kita ikutan lah. Ya. Untung aja kita nggak dipukulin polisi waktu dobrak itu dulu Gedung Sate. Tapi nggak sampai hancur sih. Iya, Tapi iya. kebuka sih kebuka Ya. gitu. Boleh Pak Ridwan Kamil minta tanggung jawab ya Pak Ridwan. Pak, Terus? mohon maaf Pak. Itu zaman dulu sebelum Bapak menjabat. Pak. Iya. Dan dulu banget Pak. Kayaknya Dan masih tidak ada ini. Arosada ya. Itu waktu Ya, lu sadar ya. wakil wali kota Bandung Arosada. Kalau gubernurnya saya lupa cuma kan. Ya. Lanjut Bang Han, terus. Tapi lu bukan yang Bapak sebagai pengikut lah Iya, gitu iya, ya. iya, oke. Bukan Terus? orang bandnya, front bandnya bukan. Oke. Nah terus ya aktif keorganisasian, Oke. terus kemudian aktif juga himpunan. Oke. Selesai. Nah, yang menarik itu ini kan. Oke. Menarik itu waktu mau lulus. Oke. 2000
2016. Oke. 2006 kali. 2006 Iya, oke, ya, terus 2006. ya. 2006 itu saya ingat banget kan. Tanggal 31 Agustus. Wah, terus 31 Agustus itu momen monumental soalnya. oke. Saat itu teman-temanku kan Oke. lulus kan. Oke. Banyak. Jadi kita tuh ada jumlah 180 orang yang terdata, Oke. yang aktifnya 160 satu Oke. angkatan. Dan pada bulan Agustus itu sudah Oke. hampir setengahnya lulus. Oke, setengahnya lulus ya. Setengahnya lulus. Dan kebayanglah oleh kan itu di bulan Agustus itu bahkan itu belum ngerjain apa-apa untuk skripsi. Kenapa Bang Han? Ya tak kira teman-temannya masih santai-santai aja. Oh, gitu. Kampret kerja dia. Tapi sebenarnya Bang Han, semua orang tuh mata kuliah tuh udah selesai semua, tinggal skripsi doang nih masalahnya. Iya. Oke, lanjut. Terus Ini kan 31 Agustus ingat betul. oke. Ada siapa ya, Radius Mereza, terus kemudian siapa lagi itu, bukan. Oke. Ya pokoknya gelombang itulah. Oke. Nah, pada lulusan Oke. ada siapa lagi gitu. Oke. Banyak pokoknya. Terus sorenya Oke. saat semua orang bubar, Oke. bahkan ke perpus kan Cari contekan dulu ya. cari contekan, cari referensi, Iya, mulai iya. tanggal 31 Agustus tak kerjain Oke. skripsi itu 31 Agustus dan 31 Agustus tak kerjain bener-bener kerjain kan, Fokus ya? fokus. Terus dipotong sama bulan puasa, waktu itu di bulan Oktober akhir sampai November pertengahan. Lulus Lulus ya November kan. November ya. Jadi Bapak kerja satu gelombang lagi ya? Iya, ya. Jadi meskipun kalian lulus ya Februari 2006, Oke. ya, saya November 2006, ya tahunnya sama bro. Minimal ya, karena orang tanya itu adalah angkatan tahun, angkatan lulus ya, bukan Lulus. ya. Masukan berapa? Ya, 2002. keluatan apa ya? Nggak ada yang tanya bulan berapa Iya. ya, atau gelombang berapa ya gitu ya. Itu internal bahkan sama teman-teman Iya, aja iya. sebenarnya gitu ya. Iya. Dan oke, itu monumental sekali ya, karena bahkan ngejar semua ya. Iya. Oke. Dan itu termasuk hanya berapa orang? 3 atau 4 orang. Nah, Tercepat itu. motivasinya itu Bang Han yang nggak mau kalah dari orang lain ya berarti ya. Terus yang kedua adalah Bang Han, ketika Bang Han yudisium dan skripsi itu menemui kendala nggak sebenarnya? Kendala sih pasti ada. Oke. Yang pasti itu kita fokus kak ngerjainnya. Oke. Yang paling penting itu kan ilmu kepepet ya kan. Kita Setuju. saat ilmu kepepet itu saat kita lihat semua orang berhasil, Oke. kenapa kita enggak? Betul. Kamu makan nasi, aku makan nasi. Betul. Kamu belajar, aku juga belajar. Kecuali dia makan batu Bang Han ya. Terus, Iya. lanjut terus. Jadi dia makan keju burger terus ya. Betul sekali. Nah, Makanya ilmu kepepet itu dipakai dan Lulus. ya, lulus. nah habis itu Bang Han kan sempat jobless dulu ya. Lagi lama-lama nggak dapat ini. Nggak dapat dari November Oke. sampai Januari itu nggak ada kerjaan sama sekali. 3 bulan berarti. Ya. Oke. Terus? Januari, kemudian ada survei itu lagi ya. Saya salah satu adalah anak buahnya dia dulu tuh berarti. Oke. Iya, Tapi makanya. jangan disebutkan ininya Iya, Bang Han. Ya. Terus? Ya survei itu sangat besar bayarannya kan. Pokoknya gini deh, ada bioskop baru gitu kan. Yang lama minta bahkan ini survei gitu ya Bang Han ya. Orangnya perkembangan bioskop baru itu berapa. Jadi kita harus hitung berapa jumlah orang yang masuk ke bioskop baru ya Bang Han ya gitu ya. Per sesi filmnya berapa, kita Iya. harus catat, Iya. terus laporkan. Sorry Bang Han, pertanyaannya Bang Han dapat dari mana tuh job itu? Karena membantu saya loh, lumayan loh 50.000 satu hari lumayan loh itu dulu dia. Gimana? Kamu 50.000 ya? Itu bayarnya 300.000. Tahu Bang Han. Kan dipoto sama Hervan, sama Riko kan. Gimana Bang Han? Gimana? Dapatnya job itu dari mana Bang Han ya? Itu tetap dari komunitas orang rumah itu loh. Oh oke. Ya. Orang rumah itu Gelatik dalam nomor berapa? 151C. Nah itu sebenarnya kosan yang tidak layak sebenarnya. Jujur saya lebih layak punya kosan di situ Dago, itu nggak layak sekali secara sanitasi, secara jarak dan lain-lain ya. Gitu. Per tahun 500.000, kamu jadi di Betul, mana kan? betul. Saya setahun tuh 6 juta, dia 500.000 loh, luar biasa. Tapi memang ya itulah ya. Oke lanjut Bang Han. Nah enak juga sama Daben dan lain-lain. Oke lanjut. Benda Dan semuanya udah sukses semua ya Bang Han. Ada M, Daben, Daben, ya the best lah mereka. Iya. Itu generasi emas ya. Betul sih. Betul. Ya. Alumni ITB semua di sana. Betul. Semua sudah menikah kecuali Arfan ya Bang Han ya. Yang di rumah itu ya. Iya. Coba dulu lagi siapa? Siapa namanya? Saudaranya Daben itu loh.
Oh, Aduh, Dedet ya belum nikah. Oke, lanjut bahan. Udah. ya dapat proyek itu, terus mana proyeknya selesai di bulan April atau bulan Maret gitu. Januari itu April ya, 3 bulan ya. Itu kaya gitu. Ya. Itu kaya tuh, apalagi yang memberi job ya gitu ya. Terus? Terus kemudian kita ya ikut Zoe Comic Corner. Nah, itu Comic Con terkenal di Bandung, di daerah di Patiukur bahkan ya. Ya di Batikur. Itu karena teman ya bahkan ya. Ya, ya diajak sama Edwin. Edwin apa namanya? Edwin Edwin Nazif. Nazif. Ya, adiknya juga ada kan? Siapa Nazif apa? Saya lupa. Itu kan kalau ini kan Rizal, itu Nazif. Nazif kalau family ya? itu Nazif. Ya, Nazif. Nazif. Ya, Nazif di Edwin Korba kan? Nazif, Daniel Nazif, Boy Nazif, Iya. Bang Iwan Nazif ya. Betul. Iya. Betul. Sukses Nazif semua family. itu. Iya, itu emang iya tuh. Emang dari itu udah kelihatan sih, dari segi fisik pun udah kelihatan sih Bang kan. Basketball. Iya. Berapa lama jadi anak aja ikut Bang Edwin Nazif? Udah. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan ya bahkan ya. Oke, 2006 Oke. 2007 bulan April keluar itu di Agustus 2008. Gila lama banget 1,5 tahun di Zoe. Nah bahkan bahkan kan lulusan Unpad ekonomi bahkan ya, dan bahkan juga pasti EPK-nya juga di atas 3. Nah, waktu itu memang MT belum buka bahkan, atau bahkan udah masuk memang susah diterima. Gimana bahkan ya ceritanya? Udah perjuangannya untuk Sempat masuk dulu tuh grupnya MNC Group, sempat wawancara sama Dev Sugito. Oke. Itulah waktu itu nggak tahu ya belum menjodoh kayaknya. Kenanya di terakhir ya? Di Terakhir. Oke, Terus terus. sempat juga di BII dulu apa Oke. asosiat apa gitu yang putus Oke. dua gitu. Oke. Itu emang kebanting banget tuh. Oke. Sama kayak Barney kita nih mau diwawancara berdua nih. Oke. Satu lulusan dari Inggris apa? Oke. Nah, satu lulusan dari Bandung. Oke. Kumaha? Damang. Pangestu. Pangestu Dika Sebelen. Nah, Oke. ya, itu dari tahap akhir wawancara sama direktur keuangan. Oke. Ya memang belum jodoh juga. Oke. Ya kemudian ikut pajak Departemen Keuangan kan. Oh, DepQ. Oke, terus DepQ itu masukan buat DepQ ini. Oke. Kalau bisa ngadain tes itu tolong lah di awal bulan pas anak kosan itu baru terima duit gitu ya. Baru terima duit, jadi kita bisa datang kalau misalnya Oke. dari Bandung atau dari Oke. daerah Jawa mana, Oke. dipanggil ke Jakarta, Oke. bisa kita pakai duit ya. Oke. Kalau tengah bulan akhir bulan siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang ya makanya? Iya, Oke, ya terus. kecuali orang yang lokasi sana tempat ujian ya pasti datang. Siap. Makan. Terus Ya itulah akhirnya terima BRI. BRI itu berarti di tahun yang 10 tahun 2008. 2008 tuh ya. Ikut TPS ya berarti makanya. Ikut datang. Dan itu langsung diterima, tesnya dari Bandung, Terus dari Bandung, baru difinalisasinya di Jakarta. Jakarta. Oke, lulus ya itu makanya. Alhamdulillah. Dan disitulah turning point bahkan ya. Ya, turning point. Ya, karena PPS juga gajinya besar sekali tuh itu bahkan inget banget tuh 2008 itu mungkin 5 jutaan itu udah bagus sebenarnya. Gajinya kecil ya. Dulu kecil ya? Oh, Oke. itu kecil. Jangan banget, jangan diemuin lah makan enak sama berinya guys. Tapi bedanya ada Ken. Apa tuh? Kita tinggal di hotel 1 tahun kan. Ah, 1 tahun ya udah. 1 tahun. Cuman ketika lagi OJT aja nggak di hotel. Jadi bahkan nggak disuruh kos. Enggak lah, nanti siapa kos zaman dulu? Zaman dulu hotel. 9 bulan hotel. 9 bulan tambah Satu SMK. kamar 2 orang. Ya, dulu kan ada tempat diklat ya. Diklatnya itu bisa satu kamar gede Oke. buat 4 orang. Oke. Terus sempat kemudian PPS-nya banyak masuk, Oke. kita pindah ke hotel. Yang Oke. satu kamarnya itu 2 orang. 2 orang ya. Hotel mana bang? 9 bulan. Apa di Kemang itu apa? Dan bahkan waktu itu BRI di waktu diklat BRI itu di daerah mana? Diklatnya itu di Ragunan. Di Ragunan ya. Terus di situ Bala Bali ya berarti ya tuh namanya. Memang ya. Mungkin ya teman-teman yang lu baru lulus ya mending coba ya MDP ya Bang. Ya harus ya gitu Bang ya. Karena lebih gampang kita ke depannya dibandingkan harus dari bawah gitu Bang ya. Sebenarnya kalau melihat pilihan mau MT, manajemen training, OVP, atau apa namanya PPS, atau apapun gitu, Oke. itu ada peluang buat karir ke depan. Oke. Tapi memang ada trade off-nya ada. Oke. Trade off-nya itu di satu sisi kita tidak bisa menentukan kita
penugasan di mana itu kita nggak bisa. Yes. Kecuali kita sangat spesial kan. Oke. Sangat spesial Penting misalnya. Enggak, accounting itu Spesial. hal yang lumrah. Oke, apa lagi? Contohnya kalau di perbankan misalnya dealing room, ahli dealer, Oh, treasury, oke. itu sangat spesifik kerjaannya. Dan pasti di HO. Pasti dia Oke. Oke. atau trade finance minimal kalaupun di wilayah ya Oke. kantor wilayah, nggak mungkin di Oke. unit kerja operasional. Jadi bahkan bilang MTMDP oke, tapi resikonya adalah akan pindah jauh-jauh ya Bang ya. Itu Ya, aja. tergantung ini ya tempat kerjanya ya, Iya. cakupan wilayah kerja. Dan lucknya sih Bang Han ya. Nah. Untungkan kan Bang Han ya. Oke Bang Han, sekarang kita fokus di Bang Han. Jadi Bang Han waktu MT berapa lama pelatihan, kerja di mana, pindah ke mana, gimana, dan sekarang saya tahu akhirnya Bang Han ini. Bang Han ini sekarang adalah salah satu kepala cabang di BRI di Lawang gitu Bang Han ya. Nah, di umur yang masih sekitar 30-an dan suatu saat nanti mudah-mudahan Bang Han menjadi salah satu petinggi BRI. Kita nggak pernah tahu lah ya gitu. Amin ya gitu ya. Oke Bang Han, silahkan Bang Han gitu kan ya. Apa itu? Jadi kalau Bang Han tuh pertamanya di PPS beberapa tahun, kemudian pindah kemana dan lain-lain. Jadi orang bisa dapat gambaran nih kalau kehidupan setelah jadi MT itu gini di Bang Han gitu ya Bang Han. Ya mungkin gini, kalau ini mungkin yang umum ya. Oke. Yang umum bukan yang khusus. Yang Oke. umum itu yang hampir semua kejadian, bukan yang tadi special case orangnya pintar banget atau gimana gitu. Oke. Ya pasti sih pendidikannya 10 tahun, terus penempatan awal itu tergantung kebutuhan. Oke. Nah, biasanya itu ada waktu itu masuk ke pusat sih, penempatan Oke. pertama ke pusat 2 tahun. Oh, pusat Bang Han dulu di Treasury. Bukan, Terus? divisi manajemen risiko. Oke. Oke, terus Terus kemudian pindah dia mutasi ke unit kerja di Muara Enim. oh Palembang duluan. Palembang. Oke, terus? Muara Enim setahun nggak sampai kali ya. Ya kurang lebih segitu lah ya. Terus pindah ke Palembang. Oke. Palembang baru Balikpapan. Baru Balikpapan. Kita ketemu di Balikpapan ya. Iya. 2011 ya Bang Han ya. 2012 ya. Oh, berarti waktu duluan. 2013. Berarti aku duluan ya Bang Han nyusul ya berarti ya. Setelah dari Balikpapan Bang Han pindah ke Kalimantan Barat setahu saya. Sekadau. Sekadau. Baru sekarang di Sekarang di Lawang, Malang. Malang. Nah, kita ketemu lagi akhirnya. Enak banget Malang. Betul sekali. Oke, tolong jelaskan ke kita gitu kan, betapa enaknya Malang dari sisi orang yang sudah 2,5 tahun di sini sebagai perantau. Silakan Bang Han gitu ya. Malang itu gimana ya? Iya, Malang itu boys bro, boys Boys apa tuh? Ilakes, Ilakas ya. boys Ilakes itu keren sekali gitu. Iya. Apa ya? Malang, pasti baksonya enak banget. Oh, enak banget ya. Bakso. Memang bakso Malang kan semuanya di Bandungnya kan Bang Han ya. Terus Memang paling enak sih. enak. Kalau sudah coba bakso enak di Malang, Ya. terus makan di ya Jakarta atau di mana, sangat kerasa bedanya. Oke. Nggak tahu lah ya, kalau menurutku sih gitu. Oke. Dan secara kota itu kan kuliner Bang Han. Kuliner masih ada lagi ya?